Tahukah kalian, inflasi yang rendah itu dapat menimbulkan resiko, yaitu pengangguran akan mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonomi pun menjadi lambat. Begitupun sebaliknya, ketika pemerintah memilih untuk mengurangi pengangguran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, resikonya adalah inflasi akan rendah. Hubungan inilah yang disebut dengan trade-off. Trade-off sendiri memiliki pengertian sebuah situasi di mana Anda harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lainnya. Teori ini dapat digambarkan melalui kurva Phillips. Kurva Phillips adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran. Kurva Phillips memiliki slope negatif layaknya kurva permintaan, yaitu ketika inflasi naik, pengangguran pun akan mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya, ketika inflasi mengalami penurunan, pengangguran akan mengalami peningkatan. Kalian pasti bertanya-tanya, kok bisa sih inflasi rendah, pengangguran tinggi? Begitupun sebaliknya. Jadi gini guys, anggap saja pemerintah Indonesia lebih mengutamakan masalah pengangguran. Secara otomatis pengangguran akan dikurangi secara drastis. Akhirnya semakin banyak orang yang bekerja. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi naik. Namun resikonya, ketika semakin banyak orang yang bekerja, maka semakin banyak orang yang memegang uang. Kira-kira dari hal itu permintaan pasar naik tidak ya? Pasti naik dong. Ketika permintaan naik, secara otomatis harga-harga juga akan mengalami kenaikan. Maka dari itu, ketika pengangguran semakin sedikit, inflasi pun akan mengalami kenaikan. Hal ini pun sesuai dengan kurva Phillips, yaitu saat inflasi mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena pengangguran yang semakin rendah. Tapi, walaupun inflasi naik, bukannya bagus pertumbuhan ekonomi jadi ikut naik. Ya, bagus sih bagus, tapi karena saat itu sedang terjadi kenaikan inflasi, harga-harga pun juga ikut tinggi. Kasihan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, tidak memiliki uang yang cukup untuk menjangkau harga barang-barang tersebut. Sebaliknya, ketika pemerintah dan bank sentral lebih mengutamakan inflasi untuk mengontrol inflasi serendah-rendahnya, secara otomatis pengangguran tidak dipedulikan. Ya dibiarkan begitu saja, mereka tetap menganggur. Jika mereka mau cari kerja, ya cari aja di pekerjaan yang ada. Tapi resikonya adalah pengangguran tidak akan berkurang secara drastis dan pertumbuhan ekonomi pun tetap begitu-begitu saja. Tapi dampak positifnya adalah inflasi akan tetap terkontrol. Hal ini pun sesuai dengan kurva Phillips, yaitu ketika inflasi rendah, hal ini menyebabkan pengangguran mengalami peningkatan. Lalu, mana yang perlu pemerintah atasi terlebih dahulu, inflasi atau pengangguran? Dalam hal ini, pemerintah juga bingung mau pilih inflasi atau pengangguran. Karena permasalahan pengangguran dan inflasi tidak bisa diatasi secara bersamaan. Karena hubungan ini adalah trade-off, yaitu ketika pemerintah memilih A, maka resikonya B akan naik. Begitupun sebaliknya. Mana yang harus diatasi terlebih dahulu tergantung kondisi perekonomian saat itu dan dampak yang akan ditimbulkannya. Efek dari trade-off antara inflasi dan pengangguran, hal ini terjadi hanya pada jangka pendek, sedangkan pada jangka panjang akan hilang karena ekspektasi inflasi akan menyesuaikan dengan kenyataan dan pengangguran akan kembali pada tingkat alami.